Erick Thohir jawab tuduhan Andre Rosiade tentang mafia sepak bola. Kalau memang ada, buktikan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab tuduhan dari penasihat Semen Padang, Andre Rosiade. Ini terkait unggahan Andre di akun Instagram pribadinya. Erick Thohir meminta Andre untuk membuktikan tudingannya. Apalagi, Semen Padang juga baru menang 3 kali berturut-turut di BRI Liga 1 2024-2025. Begini, kalau emang ada, buktikan. Kan kita nggak boleh saling menuduh. Dan saya lihat perjuangan dari tim-tim itu kan masih bersaing sampai hari ini, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Dan saya lihat, saya senang juga ketika Semen Padang menang 3 kali. Artinya, kan mereka juga berusaha main. Dan saya yakinkan Pak Andre juga nggak nyogok, orang dia menang timnya, katanya, menambahkan. Erick Thohir terbuka dengan masukan dan laporan dari semua pihak. PT Liga Indonesia baru, menurutnya, juga welcome dengan kritik dan saran. Jadi, hal-hal seperti ini, saya rasa ini era demokrasi, lumrah, terbuka kritik dan saran, dan saya rasa LIB juga menerima kritikan itu, ucap Erick Thohir. Dan yang penting tadi, kita yang penting terus mendorong sepak bola ini lebih sehat, lanjut Erick Thohir. Erick Thohir berjanji bakal melakukan tindakan keras apabila menemukan pengaturan skor. Namun, ia kesulitan untuk memberantasnya apabila hanya asumsi belaka. Untuk tim-tim yang sedang di tangga-tangga degradasi, ya harus berjuang satu dengan lainnya. Tidak mudah, saya tahu, kata Erick Thohir. Saya akan pastikan, kalau ada hal-hal yang diisukan match fixing, selama ada black and white-nya, selama ada buktinya, ya pasti akan ada kami tindak. Cuma kalau hanya asumsi-asumsi, ya sulit. Tapi kami, saya sendiri sudah membuktikan tidak ada campur tangan yang seperti itu, tambah Erick Thohir. PT LIB respons tuduhan soal mafia bola di Liga 1 2024 hingga 2025. Mari sama-sama cari. Direktur PT LIB, Ferry Paulus, merespon tuduhan baru soal mafia bola di Liga 1 2024-2025. Ia justru mengajak mereka yang menuduh untuk sama-sama mencari siapa dalangnya. Andre Rosiade, yang merupakan penasihat Semen Padang FC, membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Lewat Instagram pribadinya, ia mengungkapkan adanya mafia sepak bola di kompetisi Liga Indonesia atau Liga 1. Bahkan, Andre menyatakan 2 sosok berinisial JN dan P yang diduga operator mafia. Mertua Pratama Arhan itu meminta kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bersih-bersih dengan menyingkirkan sosok-sosok mafia bola. Terkait hal itu, Ferry memberikan respon. Sebagai operator liga, ia menyatakan apa yang disampaikan oleh Andre soal tudingan mafia bola di Liga 1 tidak benar adanya. Ya, sah-sah aja lah ya. Semua orang punya opini, punya hak juga untuk bicara, kata Ferry di kantor PT LIB, Jakarta. Buat Liga, bahwa yang mereka sampaikan, apalagi kaitan dengan Liga, jauh daripada hal-hal yang seperti itu, sambung mantan petinggi Persija Jakarta itu. Ferry juga satu suara dengan Erick. Ia menyatakan, jika ada tudingan seperti itu, ada baiknya disertakan dengan bukti-bukti. Yang pasti, PT LIB dengan tegas menyatakan komitmennya dalam menciptakan kompetisi sepak bola Indonesia yang bersih. Ketua Umum juga sudah menggariskan bahwa kalau ada match fixing, mari sama-sama kita cari. Bukan hanya klub, bukan hanya liga, kata Ferry. Kami mau bersih-bersih terus. Wartawan kalau menemukan juga monggo, silahkan, pungkas Ferry. Isu PSS akan terdegradasi karena sudah ada penggantinya PSIM Yogyakarta. Heboh, Andre Rosiade ungkap inisial mafia bola Indonesia. Andre Rosiade,
Penasehat Semen Padang FC bikin heboh lewat unggahan media sosialnya. Ia menyebut inisial mafia bola di Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram @Rosiade, ia menyebut inisial mafia bola di Indonesia. Ia berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberantasnya. Saya percaya Pak Erick Thohir mampu dan bisa melenyapkan mafia sepak bola di Indonesia. Untuk itu mari dimulai dengan menyingkirkan 2 orang yang diduga operator mafia dengan inisial JN dan P, tulisnya. Hampir semua elit PSSI tahu ini. Ditunggu aksi bersih duanya Pak Erick Thohir. Dan Bang Arya Sinulinga ditunggu komentarnya. Apalagi abang kan korban mafia juga, karena klub abang berkali-kali dikerjai, tulisnya. Beberapa waktu sebelumnya, Rosiade juga sempat membuat unggahan yang sama. Ia menyindir wasit di laga Semen Padang versus PSIS, yang juga memimpin laga PSS versus PSM. Halo Pak Erick Thohir. Coba dicek wasit Semen Padang versus PSIS, ternyata wasit yang sama dengan PSS versus PSM, tulisnya. 2 pertandingan ini bikin Semen Padang dan PSM kecewa dan protes. Ayo Pak Erick Thohir berantas mafia agar liga kita semakin berkualitas dan profesional, lanjut unggahan Andre. Semen Padang sendiri bisa menang di 4 laga terakhirnya di BRI Liga 1 2024-2025. Rosat Setiawan dan kawan-kawan bisa mengalahkan PSIS 3-2, Persija Jakarta 2-0, Madura United 2-1, dan Arema 2-0. Benar-benar terjadi, rumor tentang PSS Sleman degradasi sudah banyak yang beredar. Dan kini rumor itu menjadi kenyataan. PSS Sleman mencatat kemenangan impresif 3-0 atas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada pekan ke-34 Liga 1 2024 hingga 2025. Namun tambahan 3 poin tak cukup buat Super Elja bertahan di Liga 1. Mereka harus terdegradasi ke Liga 2, karena di laga lain Semen Padang mencatatkan kemenangan. Kabau Sirah mengoleksi 36 poin di klasemen akhir, sekaligus memastikan selamat dari jerat degradasi. Sedangkan PSS bersama Barito Putra pun harus menyusul PSIS Semarang yang sudah memastikan turun kasta duluan ke Liga 2. Pelatih PSS Sleman, Peter Huistra tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah timnya terdegradasi. Ya, tidak terlalu penting apa yang saya pikirkan tentang permainan ini. Ini hanya hari yang sedih, kata Huistra dilansir bolasport.com dari Tribun Jogja.